Pernahkah kamu bertanya, saat tubuhmu tertidur lelap, apakah hatimu benar-benar ikut tertidur? Atau justru ada zikir yang tetap hidup tanpa kamu sadari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu ilmu para wali yang sangat jarang dibicarakan di mimbar. Bukan karena ia rahasia yang terlarang, tetapi karena tidak semua jiwa siap memahaminya. Ilmu tentang zikir yang tidak berhenti meski mata terpejam, tentang hati yang tetap terjaga saat tubuh benar-benar menyerah pada tidur. Video ini bukan untuk membuatmu merasa istimewa, bukan pula untuk memburu pengalaman ruhani. Ini adalah undangan sunyi bagi jiwa-jiwa yang diam-diam rindu kepada Allah, namun lelah dengan kebisingan dunia. Jika hatimu pernah merasakan ketenangan yang datang tanpa sebab setelah bangun tidur, bisa jadi ini bukan kebetulan. Dengarkan dengan perlahan, biarkan kata-kata ini menyentuh bagian terdalam jiwamu. Karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar zikir, tetapi tanda bahwa Allah sedang mendekat, bahkan saat kamu tidak sadar mencarinya. Bab 1. Saat tubuh terlelap, siapa yang sesungguhnya terjaga? Ada satu rahasia yang jarang disentuh dalam majelis terbuka, bukan karena ia terlarang, tetapi karena tidak semua jiwa siap memikulnya. Rahasia ini bukan tentang suara lisan, bukan pula tentang gerak bibir, melainkan tentang kehidupan batin yang terus berdenyut, bahkan ketika tubuhmu terbaring lemah di atas pembaringan. Para wali tidak banyak berbicara tentangnya, sebab ilmu ini hanya dapat dipahami oleh hati yang pernah benar-benar rindu kepada Allah. Ketika malam menutup mata dunia, justru disitulah sebagian hamba mulai benar-benar hidup. Kebanyakan manusia mengira tidur adalah mati kecil, jeda kesadaran, atau sekadar istirahat raga. Namun bagi jiwa yang telah dibersihkan, tidur bukanlah putusnya hubungan, melainkan peralihan kesadaran. Tubuh boleh terlelap, pikiran boleh diam, tetapi ruh tetap berdiri menghadap Tuhannya. Inilah yang dimaksud para arif ketika mereka berkata, kami tidur tetapi hati kami tidak tidur. Kalimat itu bukan kiasan puitis, melainkan keadaan batin yang nyata, hasil dari zikir yang telah menyatu dengan nafas dan denyut kehidupan. Zikir yang hidup saat tidur bukanlah zikir yang dipaksakan, apalagi dihitung dengan kecemasan. Ia lahir dari kebiasaan panjang mencintai Allah tanpa pamrih. Ketika namanya telah terlalu sering disebut dengan kejujuran, maka ia tidak lagi membutuhkan kesadaran penuh untuk hadir. Seperti denyut jantung yang terus bekerja tanpa diperintah, demikian pula zikir itu bergetar di relung terdalam jiwa. Inilah makam ketika hamba tidak lagi melakukan zikir, tetapi dihidupi oleh zikir. Para wali memahami bahwa malam adalah cermin kejujuran ruh. Siang hari manusia bisa berpura-pura khusyuk, menata kata, menundukkan kepala, tetapi malam tidak dapat ditipu. Saat kesadaran runtuh dan topeng jatuh, yang tersisa hanyalah hakikat hubunganmu dengan Allah. Jika di saat itulah hatimu tetap terhubung, tetap bergetar menyebutnya tanpa suara, maka ketahuilah, engkau sedang mengetuk pintu ilmu yang sangat dalam. Ilmu yang tidak tertulis di kitab, tetapi terukir langsung di langit rohani. Bab ini bukan untuk membanggakan keadaan, dan bukan pula untuk menumbuhkan rasa istimewa. Justru sebaliknya, ia mengajakmu menunduk lebih dalam. Sebab zikir yang tetap hidup saat tidur bukan tanda kehebatan, melainkan tanda penyerahan total. Ketika ego telah lelah mengatur, ketika jiwa berhenti menuntut, disitulah Allah menghidupkan hati dengan caranya sendiri. Dan dari sinilah perjalanan yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih mengguncang akan dimulai. Bab 2. Zikir tanpa suara, kesadaran tanpa kata. Ada tahap di mana zikir tidak lagi membutuhkan bunyi, karena suara justru menjadi penghalang bagi keheningan yang lebih dalam. Pada tahap ini, lidah telah selesai menjalankan tugasnya, dan hati mengambil alih sepenuhnya. Para arif menyebutnya sebagai zikir sir, zikir rahasia yang tidak terdengar oleh telinga, tidak tercatat oleh manusia, namun disaksikan langsung oleh Allah. Disinilah letak ilmu wali yang jarang diungkap, sebab ia hanya dapat dirasakan, bukan dijelaskan dengan sempurna.
Ketika seseorang terbiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan sadar, perlahan kesadaran itu menembus lapisan bawah jiwa. Zikir tidak lagi muncul sebagai aktivitas, melainkan sebagai keadaan. Ia hadir seperti cahaya redup yang tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menerangi seluruh ruang batin. Bahkan ketika pikiran berhenti bekerja saat tidur, cahaya ini tetap menyala. Bukan karena kehendak manusia, melainkan karena rahmat Allah yang menetap di hati yang bersih. Pada makam ini, tidur tidak memutus hubungan, justru memperhalusnya. Ruh bergerak tanpa beban tubuh dan hati berada dalam keadaan pasrah total. Zikir yang hidup saat tidur bukanlah lafaz yang terdengar jelas, melainkan kesadaran lembut bahwa Allah Maha Hadir. Seakan-akan jiwa berbisik tanpa huruf, mengenal tanpa definisi, dan tunduk tanpa perlawanan. Inilah keadaan di mana hamba tidak lagi mencari Allah, karena ia sadar bahwa sejak awal Allah tidak pernah pergi. Banyak orang bertanya bagaimana cara mencapainya, namun pertanyaan itu sering lahir dari keinginan memiliki, bukan kerinduan untuk melebur. Ilmu ini tidak didapat dengan mengejar pengalaman, melainkan dengan membersihkan niat. Ketika ibadah dilakukan untuk Allah semata, bukan untuk rasa, bukan untuk karamah, bukan untuk cerita, maka hati mulai dilatih untuk jujur. Kejujuran inilah yang perlahan membuka pintu zikir batin yang terus hidup, bahkan di saat kesadaran terlelap. Bab ini mengajakmu memahami bahwa zikir tertinggi bukan yang paling keras, bukan yang paling panjang, melainkan yang paling menetap. Jika hatimu mulai merasa tenang tanpa sebab, jika engkau bangun tidur dengan rasa dekat yang sulit dijelaskan, maka jangan tergesa menilai. Bisa jadi Allah sedang mengajarimu diam, sedang membiasakan jiwamu hidup bersamanya tanpa perlu banyak kata. Dan ketahuilah, ini baru awal dari kedalaman yang jauh lebih sunyi. Bab 3. Saat jiwa belajar hidup tanpa menguasai. Ada momen dalam perjalanan ruhani ketika manusia mulai menyadari bahwa kendali adalah ilusi paling halus. Selama ini engkau merasa mengatur hidupmu, mengatur ibadahmu, bahkan mengatur cara mendekat kepada Allah. Namun pada titik tertentu, semua itu runtuh dengan lembut. Bukan karena kegagalan, melainkan karena jiwa mulai diajarkan untuk percaya. Disinilah zikir yang hidup saat tidur menemukan tempatnya ketika hamba berhenti menguasai dan mulai diserahkan. Para wali memahami bahwa hakikat zikir bukanlah usaha keras, tetapi kesiapan untuk dititipi. Ketika hati masih penuh ambisi ruhani, zikir akan terasa berat, melelahkan, dan mudah hilang. Namun saat hati dikosongkan dari keinginan selain Allah, zikir berubah menjadi nafas kehidupan. Ia tidak datang karena dipanggil, tetapi hadir karena diberi. Bahkan ketika tubuh rebah dan kesadaran melemah, jiwa tetap terjaga dalam kepasrahan yang hening. Tidur bagi jiwa yang telah dilatih bukanlah pelarian, melainkan pertemuan. Dalam sunyi itu, ego tidak ikut campur, logika tidak memotong rasa, dan keakuan tidak mengklaim apapun. Zikir yang hidup di saat ini bukan lafaz yang bisa diingat setelah bangun, melainkan keadaan damai yang tertinggal di dada. Engkau terbangun bukan dengan rasa kosong, tetapi dengan kehadiran yang sulit diungkapkan, seolah Allah baru saja menyapamu tanpa suara. Banyak orang tersesat karena ingin menguasai pengalaman batin. Mereka mengejar rasa, mencari tanda, menunggu mimpi, dan menafsirkan setiap getaran sebagai pencapaian. Padahal semakin ingin dikuasai, semakin jauh ia pergi. Ilmu wali justru mengajarkan sebaliknya. Lepaskan, luruhkan, dan biarkan Allah bekerja. Zikir yang tetap hidup saat tidur lahir dari ketundukan total, bukan dari strategi ruhani yang rumit. Bab ini adalah undangan untuk berhenti memaksa diri menjadi siapa-siapa. Ketika engkau berani tidur dalam keadaan menyerah sepenuhnya kepada Allah, tanpa tuntutan apapun, disitulah jiwa mulai belajar hidup tanpa menguasai. Dan dari ketidakberdayaan itulah Allah menumbuhkan kesadaran yang paling murni. Kesadaran yang tidak tidur, meski tubuhmu terlelap dalam diam. Bab 4. Malam sebagai madrasah ruh yang paling jujur. Malam tidak pernah berbohong kepada keadaan jiwa. Di siang hari manusia masih bisa menyembunyikan kegelisahan di balik aktivitas, menutup kekosongan dengan kesibukan, dan menghibur diri dengan kata-kata.
Namun ketika malam turun dan semua suara mereda, yang tersisa hanyalah hubungan paling jujur antara hamba dan Tuhannya. Di saat inilah zikir yang hidup saat tidur diuji, bukan dengan suara, tetapi dengan ketenangan yang menetap di kedalaman batin. Para wali memandang malam bukan sebagai waktu gelap, melainkan sebagai madrasah ruhani yang paling lembut sekaligus paling tegas. Jika di siang hari zikir terasa hadir karena disiplin, maka di malam hari ia hadir karena cinta. Tubuh yang lelah memaksa ego beristirahat, dan di sanalah hati berbicara apa adanya. Jika zikir tetap berdenyut meski kesadaran melemah, itu tanda bahwa hubungan dengan Allah telah menembus batas kebiasaan. Tidur dalam pandangan makrifat bukan sekadar menutup mata, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam penjagaan ilahi. Jiwa yang telah terbiasa berzikir tidak memasuki tidur dengan kelalaian, melainkan dengan adab batin. Ia tidak memikirkan dunia yang tertinggal, tidak membawa beban ambisi, melainkan membiarkan dirinya tenggelam dalam kehadiran Allah. Maka ketika tidur datang, ia datang sebagai tamu yang dimuliakan, bukan sebagai pelarian dari kehidupan. Zikir yang hidup di malam hari seringkali tidak disadari oleh pemiliknya. Ia tidak bangun dengan klaim pengalaman, tidak pula merasa memiliki keistimewaan. Yang ia rasakan hanyalah kelapangan yang aneh, ketenangan yang tidak bergantung pada sebab. Inilah tanda bahwa zikir telah menyentuh lapisan terdalam jiwa, bekerja tanpa disuruh, dan menjaga tanpa diminta. Keadaan ini tidak bisa dipamerkan, karena ia justru tumbuh subur dalam kerahasiaan. Bab ini mengajarkan bahwa siapapun yang ingin memahami zikir para wali harus berani belajar dari malam, bukan dengan begadang demi rasa, tetapi dengan kejujuran dalam berserah. Jika engkau tidur dengan hati yang mengingat Allah, maka tidurmu bukan kelalaian, melainkan ibadah yang sunyi. Dan dari malam yang jujur inilah, Allah mendidik jiwa untuk hidup dalam zikir yang tidak pernah padam. Bab 5. Zikir yang menjaga saat engkau tidak menjaga dirimu. Ada satu bentuk penjagaan ilahi yang tidak disadari oleh kebanyakan manusia, yaitu ketika Allah menjaga hambanya, bahkan saat hamba itu tidak sadar menjaga dirinya sendiri. Inilah buah dari zikir yang telah menetap di dalam hati. Ketika engkau tertidur, tidak berdoa, tidak memohon, bahkan tidak mengingat apapun, namun jiwamu tetap berada dalam lingkaran aman rahmatnya. Keadaan ini bukan hasil usaha sesaat, melainkan akumulasi ketulusan yang panjang. Para wali memahami bahwa zikir sejati melahirkan rasa aman batin yang tidak bergantung pada kondisi. Ia seperti penjaga yang tidak terlihat, berdiri di pintu hati, memastikan tidak semua yang datang boleh masuk. Bahkan dalam tidur, jiwa yang terbiasa berzikir tetap terpelihara dari kegelisahan yang berlebihan. Jikapun mimpi datang, ia tidak mengacaukan, melainkan sekadar lewat, karena pusat kesadaran telah berlabuh pada Allah. Pada tahap ini, hamba mulai merasakan bahwa zikir bukan lagi alat untuk meminta, melainkan bentuk kehadiran yang melindungi. Ia tidak lagi sibuk memohon keselamatan, sebab keselamatan itu sendiri telah menjadi keadaan batin. Tidur tidak lagi menimbulkan rasa takut kehilangan kendali, karena jiwa tahu kepada siapa ia diserahkan. Inilah kepercayaan yang lahir dari makrifat, bukan dari keyakinan lisan semata. Banyak orang berzikir untuk menenangkan pikiran, dan itu baik. Namun zikir para wali melampaui ketenangan pikiran. Ia menjaga ruh dari keterpisahan. Ketika engkau terbangun dan hatimu langsung kembali ingat kepada Allah tanpa usaha, itulah tanda bahwa zikir telah bekerja sepanjang tidurmu. Tidak keras, tidak dramatis, tetapi konsisten dan setia. Seperti cahaya kecil yang tidak pernah padam, meski angin kesadaran berembus pelan. Bab ini mengingatkan bahwa tujuan zikir bukanlah pengalaman, melainkan penjagaan. Jika suatu hari engkau merasa hidupmu lebih terarah, hatimu lebih waspada, dan jiwamu lebih tenang tanpa sebab yang jelas, jangan buru-buru mencari penjelasan. Bisa jadi zikir yang kau tanam dengan kejujuran sedang tumbuh, menjaga dirimu bahkan di saat engkau tidak mampu menjaga dirimu sendiri. Bab 6. Ketika zikir menjadi rumah bagi jiwa. Pada kedalaman tertentu, jiwa tidak lagi merasa singgah dalam zikir, melainkan pulang. Zikir tidak lagi dianggap sebagai amalan tambahan, tetapi sebagai rumah tempat jiwa bernaung.
Di rumah inilah hamba merasa aman untuk melepas lelah, meletakkan kegelisahan, dan menyerahkan seluruh keberadaan kepada Allah. Maka ketika tidur datang, ia bukan perpindahan dari zikir, melainkan masuk lebih dalam ke dalamnya. Seperti seseorang yang memejamkan mata di rumahnya sendiri. Para wali menyadari bahwa rumah jiwa bukanlah dunia, bukan pula pengalaman batin yang gemerlap. Rumah sejati jiwa adalah kehadiran Allah yang dirasakan tanpa perlu dibuktikan. Zikir yang hidup saat tidur menandakan bahwa jiwa telah menemukan tempat kembali. Ia tidak lagi gelisah mencari makna, karena makna itu sendiri telah menjadi ruang tempat ia berdiam. Bahkan dalam ketidaksadaran, jiwa tahu kemana ia bersandar. Pada makam ini, manusia tidak lagi merasa sendirian, bahkan dalam kesunyian terdalam. Tidur tidak menghadirkan kekosongan, melainkan keintiman yang halus. Jiwa seakan dipeluk oleh ketenangan yang tidak berbentuk, tidak berbunyi namun sangat nyata. Inilah keadaan ketika zikir tidak sekadar menyebut Allah, tetapi menghadirkannya dalam rasa yang paling sederhana dan paling dalam. Banyak orang takut tidur karena pikiran-pikiran yang datang tanpa diundang. Namun bagi jiwa yang menjadikan zikir sebagai rumah, tidur justru menjadi ruang aman. Pikiran boleh datang dan pergi, mimpi boleh berkelebat, tetapi pusat jiwa tetap tenang. Ia tidak terusik karena ia telah menetap pada Yang Maha Tetap. Zikir pada tahap ini bukan lagi pelindung dari gangguan, melainkan fondasi ketenangan itu sendiri. Bab ini mengajakmu membangun rumah jiwa, bukan sekadar tempat singgah sementara. Jika engkau merawat zikir dengan kesabaran, kejujuran, dan adab, suatu hari engkau akan merasakan bahwa kemanapun kesadaranmu pergi, engkau tetap berada di hadapan Allah. Bahkan saat tidur, bahkan saat lupa, bahkan saat dunia sepenuhnya menjauh. Disitulah zikir menjadi rumah dan jiwa akhirnya benar-benar pulang. Bab 7. Saat Allah yang mengingatkan dirimu. Ada titik dalam perjalanan ruhani yang membuat manusia terdiam lama, karena ia sadar bahwa selama ini bukan dirinya yang mengingat Allah, melainkan Allah yang mengingat dirinya. Kesadaran ini datang bukan sebagai gagasan, tetapi sebagai rasa yang meresap perlahan. Zikir yang tetap hidup saat tidur adalah salah satu tanda halus dari keadaan ini. Saat engkau tidak mampu mengingat, namun tetap dijaga dalam kehadiran, disitulah rahasia besar mulai terbuka. Para wali memahami bahwa zikir sejati bukan hasil kekuatan ingatan manusia, melainkan limpahan perhatian ilahi. Ketika hati telah dilatih untuk jujur, rendah, dan berserah, Allah menanamkan zikirnya langsung ke dalam jiwa hamba. Maka zikir itu tidak lagi bergantung pada kondisi sadar atau tidak sadar. Ia bekerja sebagaimana rahmat bekerja, tenang, pasti, dan tidak menuntut pengakuan. Tidur pada makam ini bukanlah keadaan lalai, melainkan keadaan dititipi. Jiwa tidak lagi merasa harus menjaga koneksi, karena koneksi itu telah dipegang oleh Allah sendiri. Bahkan ketika kesadaran runtuh, rasa dekat itu tidak hilang. Ia seperti aliran sungai yang tetap mengalir meski engkau tidak sedang menatapnya. Inilah yang dimaksud para arif ketika mengatakan bahwa Allah lebih dekat daripada ingatanmu sendiri. Banyak pencari merasa lelah karena mengira kedekatan dengan Allah harus terus diperjuangkan. Padahal pada titik tertentu, perjuangan itu harus dilepaskan. Zikir yang hidup saat tidur muncul ketika engkau berhenti memaksakan hubungan dan mulai mempercayainya. Kepercayaan ini bukan sikap pasif, melainkan puncak dari penyerahan yang matang. Disinilah jiwa belajar diam dan membiarkan Allah bekerja sepenuhnya. Bab ini mengajakmu merenung dengan jujur. Sudahkah engkau memberi ruang bagi Allah untuk mengingatkan dirimu? Jika suatu hari engkau terbangun dengan rasa syukur tanpa sebab, dengan ketenangan tanpa usaha, jangan anggap itu biasa. Bisa jadi itu adalah sentuhan lembut dari Allah yang sedang mengingatmu dalam tidurmu. Dan ketika Allah yang mengingatkan, jiwa tidak pernah benar-benar terlelap. Bab 8. Tidur yang menjadi perjalanan bukan kelalaian. Pada makam yang jarang disadari, tidur tidak lagi dipahami sebagai berhentinya perjalanan ruhani, melainkan sebagai bentuk lain darinya. Tubuh memang diam, panca indera tertutup,
tetapi jiwa bergerak dalam ketundukan yang lebih halus. Para wali tidak memandang tidur sebagai jeda dari ibadah, karena bagi mereka, ibadah telah berubah menjadi keadaan. Zikir yang hidup saat tidur menandai bahwa jiwa tidak pernah benar-benar meninggalkan hadirat Allah. Dalam keheningan tidur, jiwa dilepaskan dari beratnya dunia. Tidak ada tuntutan peran, tidak ada topeng, tidak ada penilaian. Di sanalah ruh bergerak dengan ringan, tidak untuk melihat sesuatu, tidak pula untuk mengalami apa-apa, tetapi untuk berada. Keberadaan yang polos inilah yang menjadi medan zikir paling murni. Tanpa kata, tanpa bentuk, tanpa usaha, jiwa berada dalam pengakuan diam bahwa Allah Maha Ada. Para arif memahami bahwa banyak hijab justru runtuh ketika manusia tertidur. Kesadaran yang biasanya sibuk mengontrol dan menilai menjadi tenang. Maka jika zikir telah bersemayam di hati, tidur menjadi perjalanan kembali ke asal rasa. Bukan perjalanan yang bisa diceritakan, bukan pula pengalaman yang bisa dipamerkan, tetapi perubahan halus yang terasa setelah bangun. Hati menjadi lebih lunak, pandangan lebih jernih, dan respon terhadap hidup lebih bijak. Mereka yang belum memahami sering mengira bahwa tidur adalah waktu yang terbuang. Namun bagi jiwa yang telah dilatih, tidur justru menjadi ladang pemurnian. Zikir yang hidup di dalamnya bekerja seperti air jernih yang membersihkan debu tanpa suara. Engkau tidak tahu kapan ia bekerja, tetapi engkau merasakan hasilnya. Keadaan ini tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh dari kebiasaan mencintai Allah dalam sadar. Bab ini mengingatkan bahwa perjalanan menuju Allah tidak selalu disertai langkah dan suara. Ada saatnya perjalanan itu terjadi dalam diam total. Jika tidurmu mulai terasa berbeda, lebih damai, lebih ringan, lebih dekat, jangan buru-buru mencari tafsir. Biarkan jiwa berjalan dalam keheningannya sendiri. Karena pada titik tertentu diam adalah bahasa paling jujur antara hamba dan Tuhannya. Bab 9. Ketika kesadaran luluh, namun hubungan tetap utuh. Ada keadaan yang hanya dipahami setelah seseorang berhenti mempertahankan kesadarannya sendiri. Pada saat itu, jiwa tidak lagi berdiri sebagai pengamat, melainkan melebur dalam kepasrahan yang utuh. Zikir yang tetap hidup saat tidur adalah tanda bahwa hubungan dengan Allah tidak lagi bergantung pada kesadaran personal. Bahkan ketika aku melemah, hubungan itu tetap berdiri kokoh, karena ia tidak dibangun di atas ego, melainkan di atas rahmat. Para wali menyadari bahwa kesadaran manusia memiliki batas, tetapi kasih Allah tidak. Maka mereka tidak takut kehilangan kesadaran, karena mereka tahu kepada siapa kesadaran itu diserahkan. Tidur menjadi latihan kepercayaan paling jujur. Jiwa menyerahkan dirinya tanpa syarat, tanpa pengawasan, tanpa jaminan apapun selain keyakinan bahwa Allah Maha menjaga. Disinilah zikir tidak lagi berupa ingatan, tetapi menjadi ikatan. Pada tahap ini, hamba tidak lagi sibuk memastikan apakah ia sedang berzikir atau tidak. Pertanyaan itu sendiri telah gugur. Yang tersisa hanyalah rasa terhubung yang stabil, tenang, dan tidak bergantung pada keadaan. Bahkan ketika tidur paling lelap, hubungan itu tidak terputus. Ia seperti akar yang menancap jauh ke dalam tanah, tidak terlihat, tetapi menopang seluruh kehidupan di atasnya. Banyak orang takut melepas kesadaran karena khawatir kehilangan arah. Namun ilmu wali justru mengajarkan bahwa arah sejati tidak ditemukan dengan mengontrol, melainkan dengan menyerah. Zikir yang hidup saat tidur adalah buah dari penyerahan ini. Ia bukan hasil dari kewaspadaan ekstrem, tetapi dari kepercayaan total bahwa Allah lebih tahu bagaimana menjaga jiwa daripada jiwa itu sendiri. Bab ini mengajakmu berdamai dengan keterbatasanmu. Tidak semua harus disadari, tidak semua harus dijaga dengan tenaga sendiri. Jika engkau telah menanam zikir dengan kejujuran, maka ketika kesadaranmu luluh dalam tidur, hubunganmu tidak ikut runtuh. Justru di sanalah engkau belajar bahwa yang paling kuat bukanlah kesadaranmu, melainkan ikatan rahmat yang Allah bangun di dalam hatimu. Bab 10. Zikir yang tetap hidup, tanda jiwa telah dibawa pulang. Pada akhir perjalanan ini, ada satu pemahaman yang perlahan turun ke dalam jiwa, bahwa zikir yang tetap hidup saat tidur bukanlah tujuan, melainkan tanda. Tanda bahwa jiwa tidak lagi tersesat di luar dirinya, tidak lagi tercerai dari asalnya.
Ia telah dikenalkan kembali kepada sumber ketenangan yang sejati. Para wali tidak mengejar keadaan ini karena mereka tahu ketika waktunya tiba, Allah sendiri yang akan menuntun jiwa pulang dengan caranya yang paling lembut. Zikir yang hidup tanpa disadari menunjukkan bahwa hubungan dengan Allah telah melampaui usaha. Ia bukan lagi hasil latihan semata, tetapi buah dari kasih yang menetap. Jiwa tidak lagi bergantung pada semangat naik turun, tidak goyah oleh keadaan lahir. Bahkan ketika tubuh terlelap, ketika pikiran kosong, ketika dunia menghilang dari kesadaran, ikatan itu tetap ada. Inilah keadaan hamba yang telah ditenangkan, bukan oleh pengetahuan, tetapi oleh kedekatan. Para arif memahami bahwa tanda jiwa yang telah dibawa pulang bukanlah banyaknya pengalaman ruhani, melainkan semakin sederhananya hidup. Hatinya lembut, reaksinya jernih, dan diamnya penuh makna. Zikir yang hidup saat tidur menjadikan siang hari lebih terjaga, lebih beradab, dan lebih rendah hati. Ia tidak merasa lebih tinggi, justru semakin sadar betapa kecil dirinya di hadapan keagungan Allah. Pada titik ini, hamba tidak lagi sibuk berbicara tentang makam, rahasia, atau ilmu yang jarang dibicarakan. Ia cukup hidup dalam adab dan syukur. Zikir tidak lagi perlu diumumkan, karena ia telah menjadi napas jiwa. Bahkan jika suatu hari zikir itu terasa samar, hamba tidak panik, karena ia tahu hubungan itu tidak dibangun di atas rasa, tetapi di atas penjagaan Allah yang tidak pernah lalai. Bab terakhir ini bukan penutup, melainkan pengembalian. Pengembalian jiwa kepada kesederhanaan yang penuh makna. Jika dari seluruh pembahasan ini, hatimu merasa lebih tenang, lebih tunduk, dan lebih rindu kepada Allah tanpa alasan yang jelas, maka itulah isyaratnya. Zikir yang tetap hidup saat tidur bukan untuk menjadikanmu istimewa, tetapi untuk memastikan bahwa jiwamu telah berada di jalan pulang, dalam penjagaannya siang dan malam, sadar maupun terlelap. Jika zikir ini terasa mengetuk hatimu dengan lembut, jangan buru-buru menilainya. Simpan dalam diam, rawat dengan adab, dan biarkan Allah sendiri yang menumbuhkannya. Karena zikir yang paling hidup bukan yang terdengar oleh manusia, melainkan yang menjaga jiwamu saat dunia dan kesadaranmu terlelap. Semoga Allah menetapkan kita dalam ingatannya, siang dan malam, sadar maupun tertidur. Amin.